Welcome to apa? Budret dan sakit kepala datang kapan saja. Budret ada obatnya, obatnya nonton kita semua. Nonton kita semua dijamin budret. Nah, gede nih dah nih. Tuh. Pelan-pelan, tarik pelan. Capek ah. A few moments later. Hey, go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that damn bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Aditya dari kelas 11 di KVD, jurusan Desain Komunikasi Visual, SMK Muhammadiyah Tumi Jajar. Saya di sini akan menjelaskan fase-fase bisnis photopreneur. Ketika kita ingin merintis suatu brand dan launch produk kita ke pasaran, pastinya brand kita tidak akan langsung besar. Tidak sesingkat itu dan tidak semudah itu. Pastinya akan membutuhkan proses. Saat kita membangun brand dan launch produk kita ke pasaran, umumnya kita itu melalui 4 fase. Aku bakal jelasin satu persatu. Fase yang pertama, fase introduction atau fase perkenalan. Fase di mana kita mengenalkan produk, jasa kita, dan brand kita ke pasaran. Kita udah sukses melewati fase introduction, maka selanjutnya kita memasuki fase kedua, fase growth. Brand kita itu mulai tumbuh, sel kita udah naik, demand kita udah naik, portofolio kita udah banyak, dan juga followers di sosial media juga udah banyak. Dan akhirnya reputasi kita mulai terbentuk di fase growth ini. Kita memasuki fase ketiga, yaitu fase maturity. Brand kita udah mulai matang dan sudah dewasa. Nah, brand kita itu lagi di puncak-puncaknya. Tapi ini di titik ini kita harus siap-siap mengalami namanya penurunan. Bisa jadi karena persaingan atau market yang sudah mulai jenuh. Sebaiknya kita itu harus melakukan inovasi biar bisnis kita nggak masuk ke fase yang keempat, yaitu fase decline. Jadi dimana brand kita itu udah nggak mampu bersaing di pasar, market share menurun, penjualan kita menurun, dimensi kita menurun, dan akhirnya bisnis kita sudah tidak tertolong lagi. Ini kalau misalnya kita nggak kreatif dan nggak melakukan namanya inovasi. Ceritanya kita pengen ngebangun bisnis wedding fotografi. Ya, bisnis wedding fotografi ini industri yang memang nggak ada matinya. Sangat menjanjikan, tapi sangat kompetitif persaingan. Persaingannya banyak dan ketat banget. Kenapa menjanjikan? Karena rata-rata orang di Indonesia itu pasti akan menikah. Dan pernikahannya itu pasti didokumentasikan dalam bentuk foto. Entah itu dalam bentuk video, dan dia handle fotografi itu adalah vendor yang prioritas untuk calon pengantin. Di wedding fotografi ini nggak ada barrier to entry. Jadi semua orang bisa masuk ke industri wedding fotografi ini. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Nah, sebelum memasuki fase introduction, untuk mengenalkan produk dan brand kita ke pasaran, pastinya kita itu udah melakukan namanya research dan development terlebih dahulu. Biar kita sudah launch brand kita ke pasar, kita itu udah terarah dan tepat sasaran. Kita itu harus memikirkan nama brand kita, makna logonya, tagline-nya, visual yang bakal kita sajikan ke klien, brand voice-nya. Seperti apa value yang bisa kita berikan ke klien kita. Situasi-situasi yang bakal kita lakukan di fase introduction. Yang pertama, awareness terhadap brand kita itu belum terlalu banyak karena portofolio kita belum banyak ditampilkan di sosial media. Yang kedua, penjualannya masih rendah. Yang ketiga, margin keuntungan masih rendah. Yang keempat, kita itu adalah sebagai CEO di sini bukan Chief Executive Officer, tapi Chief Everything Officer.
Strategi apa aja yang bisa kita lakukan di fase introduction? Strategi yang bisa kita lakukan di fase introduction. Yang pertama, ngumpulin portofolio sebanyak-banyaknya. Strategi yang kedua, kita itu harus bisa meningkatkan namanya awareness. Awareness adalah kesadaran orang-orang terhadap brand kita, atau produk kita, atau jasa kita. Fast growth. Di fast growth ini bakal banyak kompetitor yang mengikuti cara kita berbisnis. Strategi yang bakal kita terapkan di fase growth adalah 1. Scale up untuk mendapatkan jangkauan audiens yang luas. 2. Investasi branding atau harus sedikit lebih beda atau lebih baik. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing